Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Setelah pertarungan berlangsung 10 jurus, nampak Sakawuni mulai terdesak. Hal itu tidak mengherankan, karena orang-orang yang dihadapinya adalah para pendekar berkemampuan tinggi. Kalau sampai sekarang ini mereka mengeroyoknya, bukan berarti mereka tidak berani menghadapi Sakawuni sendiri. Hal itu sengaja mereka lakukan, karena mereka ingin menangkap Sakawuni tanpa cedera. Melihat keadaannya semakin terdesak, Sakawuni segera melompat mundur. Kurang ajar. Orang-orang Majapahit bisanya hanya main keroyok. Baik, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Lihat, apa yang akan kulakukan sekarang ini. Sekalipun harus mati, aku yakin aku tidak akan mati sendirian. Salah satu di antara kalian juga pasti akan mampus. Sakawuni sudah berdiri tegak dengan jurus angin lengan 1000 yang siap menggempur lawan-lawannya. Lembu Sora segera tahu bahwa anak gadis itu sudah mempersiapkan ilmu andalannya. Karena itu, dia memberi isyarat pada teman-temannya agar lebih waspada. Hati-hati, Ranggalawe. Anak itu rupanya akan menggunakan jurus andalannya. Benar, Paman Lembu Sora. Gusti Sang Ramawijaya telah menceritakan betapa hebatnya jurus pukulan yang dimiliki gadis gendeng itu. Untung Gusti Sang Ramawijaya waktu itu menggunakan baju zirah. Aku tidak ingin salah satu di antara kita menjadi korban, atau Sakawuni sendiri menjadi korban. Iya, kalau begitu, serahkan soal ini padaku, Paman. Apa yang akan kau lakukan, Lawe? Aku akan mencoba menghadang pukulan gadis itu dengan ajian kulit wajah, Paman. Apakah kau yakin mampu menahannya? Aku yakin, Paman Lembu Sora. Aku yakin sekali. Sekalipun gadis itu punya pukulan maut, pastilah dia belum berpengalaman. Ilmunya tentu belumlah sempurna. Karena itu, Paman, aku yakin mampu menahan pukulannya. Ya, kalau begitu, lakukanlah, Ranggalawe. Tapi berhati-hatilah. Baik, Paman. Ranggalawe kemudian duduk bersila di atas rumput. Matanya terpejam, dan dia mulai mengatur pernafasannya. Kedua belah tangannya disilangkan di depan dada. Mulutnya komat kamit, seperti mengucapkan mantra. Pada saat itu, Sakawuni sudah siap untuk melontarkan pukulan mautnya. Gadis itu membungkuk 2 kali sebelum menyerang ke arah Lembu Sora. Pada saat itulah, Ranggalawe melompat ke depan dan memberikan dadanya agar menjadi sasaran pukulan angin lengan 1000. Lawe, kau tidak apa-apa? Tidak, Paman Lembu Sora. Aku tidak apa-apa. Aku hanya terkejut. Pukulannya benar-benar dahsyat. Dadaku rasanya mau pecah, Paman. Napasku menjadi sesak. Tapi Paman Lembu Sora, tidak perlu khawatir. Aku akan bisa mengatasinya. Ya, syukurlah kalau begitu. Sakawuni pingsan. Tubuhnya terpental ke belakang ketika tenaga pukulannya membentur dadamu. Bocah gendeng itu benar-benar berbahaya, Paman. Ya, baru sekali ini aku melihat seorang gadis buas seperti seekor harimau lapar. Orang seperti Sakawuni ini bisa sangat kejam. Syukurlah. Kalau Paman Lembu Sora sudah bisa menangkapnya, apakah dia cedera? Hamba kira dia hanya sedikit mengalami luka dalam, Gusti. Ketika pukulan mautnya membentur tenaga dalam Ranggalawe, dia terpental ke belakang dan jatuh pingsan. Tapi menurut Rapodang, sekarang dia sudah sadarkan diri kembali. Sekarang di mana dia? Gadis itu terpaksa kami ikat kedua belah tangan dan kakinya, Gusti. Iya, Gusti. Demi menjaga keamanan, Sakawuni terpaksa kami ikat di sebuah pohon yang cukup besar. Kakang Banyak Kapu harus diberitahu bahwa hal itu kita lakukan untuk menjaga keamanan.
Jadi bukan semata-mata kita ingin menyakiti anak gadisnya. Kakang Banyak Kapuk sudah tahu, Gusti. Oh iya. Bahkan dialah yang menyediakan tambangnya. Baiklah. Untuk sementara persoalan ini kita anggap selesai. Mudah-mudahan Sakawuni segera mau merubah pendiriannya. Aku tahu, gadis itu memang berwatak keras. Tapi aku akan mencoba melembutkannya. Besok pagi, aku akan bicara dengannya. Kau sudah sadar kembali? Bukankah kau yang bernama Dia Sanggrama Wijaya? Iya. Mau apa kau datang kemari? Sakawuni, jangan seperti itu. Beliau ini adalah Gusti Sanggrama Wijaya. Kau harus menaruh hormat pada beliau. Banyak Kapuk. Apakah kau pernah mengajariku tata krama? Pernahkah kau mengajariku berbuat sopan pada orang lain? Kapan itu? Kapan? Ya, semua ini memang karena kesalahanku. Tapi kau jangan bersikap seperti itu pada Gusti Sanggrama Wijaya, Sakawuni. Beliau ini adalah junjungan kita semua. Kita harus menghormati beliau sebagaimana mestinya, Sakawuni. Sudahlah Kakang Banyak Kapuk. Aku tahu apa yang sedang dirasakan Sakawuni. Sakawuni, apakah kau tidak bisa memaafkan kesalahan orang tuamu? Apakah aku harus memaafkannya? Kau pasti tahu, Sakawuni. Semua orang bisa saja berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Cobalah kau tengok dirimu sendiri. Apakah kau merasa tidak pernah membuat kesalahan? Aku bukan orang suci. Apakah kau tahu artinya suci? Suci artinya bersih. Dan jika seseorang ingin menjadi bersih, dia harus mau menyapu kotoran-kotoran yang melekat di dalam hatinya. Pertama kali dia harus mau mawas diri. Mau melihat ke dalam dirinya sendiri. Jangan hanya menyalahkan orang lain saja. Kedua, dia harus mau jujur kepada dirinya sendiri. Dia harus mau mengakui kelemahannya, kekurangannya. Dan ketiga, dia harus rendah hati. Dia harus merasakan bahwa dirinya kecil. Ketahuilah, Sakawuni, orang yang mau minta maaf atas kesalahannya, berarti dia sudah memenuhi persyaratan untuk bersih diri. Dia mawas diri, dia jujur pada dirinya sendiri dan rendah hati. Itulah yang sekarang ini telah dilakukan oleh Kakang Banyak Kapuk, ayah kandungmu, Sakawuni. Aku tidak percaya apa yang baru saja kau katakan, Sanggrama Wijaya. Apa alasanmu untuk tidak percaya? Bagiku, Banyak Kapuk adalah manusia yang paling kotor dan paling hina di muka bumi ini. Dia sudah mencemarkan ibuku dan menelantarkan hidup kami. Ya, itu semua karena keadaan yang memaksanya berbuat begitu, Sakawuni. Kakang Banyak Kapuk adalah salah seorang pembesar negeri. Dia menjadi milik orang banyak, dan selama ini dia sudah banyak berbuat jasa pada negara. Apakah orang yang sudah berjasa pada negara bisa berbuat semau-maunya? Apakah dia bisa membuang kotorannya di sembarang tempat? Apakah dia diperbolehkan mencabuti tanaman orang lain? Tentu saja dia tidak boleh berbuat semau-maunya, Sakawuni. Sekalipun dia sudah berjasa, dia masih terikat oleh hukum. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kalau sampai dia berbuat semena-mena, karena merasa telah berjasa, pada saat itu juga jasa-jasanya lenyap kembali, Sakawuni. Itulah yang telah dilakukan Banyak Kapuk. Mungkin di zaman pemerintah Singasari dia dianggap berjasa. Atau mungkin juga sekarang ini dia ikut berjasa membangun pedukuhan Majapahit. Tapi bagi Sakawuni, dia tidak lebih dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia datang ke desa kami hanya untuk membuang kotorannya. Dan sekarang kotorannya itu telah meracuni hidup kami selama-lamanya. Sakawuni, kau jangan terlalu mementingkan dirimu sendiri. Ada hal-hal yang di luar dirimu yang perlu juga kau perhatikan, Sakawuni. Kukira semua orang mementingkan dirinya sendiri. Kita semua hanyalah menjadi boneka-boneka kepentingan diri kita sendiri. Kau kira kau tidak mementingkan dirimu sendiri, Sanggrama Wijaya? Sakawuni, kalau aku hanya mementingkan diriku, aku tidak perlu tinggal di pedukuhan Majapahit ini. Apa enaknya tinggal di tempat seperti ini, Sakawuni? Semua orang tahu aku masih mempunyai keturunan darah bangsawan. Aku bekas salah seorang pangeran Singasari. Aku mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk bisa hidup senang di tempat lain.
bukan di tengah hutan seperti ini, Sakawuni. Gusti Sang Ramawijaya, ampun Gusti. Ampunilah kesalahan anak hamba, Gusti. Sudahlah, Kakang Banyak Kapu. Sekarang ini Sakawuni sedang mengalami kekacauan pikiran, Kakang. Lebih baik kita tinggalkan saja dulu dia di tempat ini. Kita harus bisa memaklumi keadaannya, Kakang. Malam itu, mereka masih membicarakan masalah Sakawuni. Sudah 2 hari 2 malam, Sakawuni diikat di bawah pohon. Dia sama sekali tidak mau makan atau minum. Tubuhnya nampak semakin lemah, tapi matanya masih terus menaruh dendam. Walaupun sebenarnya itu masalah keluarga, tapi karena Banyak Kapuk adalah seorang tokoh dan kebetulan peristiwanya terjadi di Majapahit, maka dia Sang Ramawijaya merasa perlu ikut menyelesaikan perkara itu sampai tuntas. Kalau dia terus-menerus tidak mau makan dan minum, dia bisa mati lemas. Benar, Gusti. Tubuhnya bisa kekurangan air dan zat-zat yang dibutuhkan untuk memperoleh tenaga. Iya, kita harus terus-menerus berusaha untuk menyadarkannya. Tapi Gusti, kalau dia terus-menerus tidak mau makan dan minum, jalan pikirannya bisa semakin kacau. Dan penalarannya juga bisa semakin semrawut, Gusti. Iya. Apakah tidak ada yang bisa membujuknya agar mau makan atau minum? Gusti Sang Ramawijaya, kalau diperkenankan, hamba ingin mencoba membujuknya. Iya, kita semua tahu Sakawuni mempunyai watak yang sangat keras. Apakah kira-kira kau akan bisa membujuknya, Kamandanu? Kalau sekiranya tidak bisa, lebih baik jangan. Dan kelihatannya Sakawuni tidak senang dibujuk-bujuk. Salah-salah dia menjadi marah, kesal, benci. Dan hal itu akan semakin menambah penderitaannya. Keadaannya akan semakin menjadi parah. Ampun Gusti. Sedikit banyak hamba sudah mengenal watak gadis itu. Hamba pernah beberapa waktu lamanya bergaul dengan gadis itu. Dia memang keras. Tapi mudah-mudahan saja hamba bisa melunakkannya. Kalau memang kau sudah mengenalnya dengan baik, tentu kau bisa mendekatinya. Baiklah Kamandanu. Kau kuizinkan untuk berbicara dengan Sakawuni. Sekalian kau antarkan makanan untuknya. Baik Gusti. Mudah-mudahan hamba dapat melunakkan hatinya. Sakawuni, lihatlah. Aku membawa air bersih. Minumlah supaya kau tidak terlalu lemas. Oh ya, aku juga membawa makanan untukmu. Buni? Aku seperti mendengar suara Arya Kamandanu. Apakah pendengaranku ini salah? Tidak, Buni. Kau benar. Aku Arya Kamandanu. Kau mau minum bukan? Ayo, minumlah. Mari aku bantu. Aku memang haus. Kerongkonganku seperti terbakar rasanya. Tentu saja. Sudah 2 hari 2 malam kau tidak minum. Sekarang kau harus minum. Ayo, minumlah. Nah, begitu bukankah lebih baik? Lihat, aku juga membawa makanan untukmu. Kau mau makan? Hanya dengan minum beberapa teguk air, kau tidak akan bisa memperoleh tenaga yang cukup, Sakawuni. Kau juga harus makan. Aku heran, mengapa kau bisa berbuat seperti ini? Mengapa kau tidak kasihan pada orang tuamu sendiri? Dia sangat menderita, Buni. Dia merasa malu pada Gusti Sang Ramawijaya. Dia malu dan menderita. Buni, mengapa kau menatapku dengan cara seperti itu? Pergi kau Arya Kamandanu. Aku bukan anak kecil. Aku tidak senang dibujuk-bujuk begini. Pergi kau. Pergi. Sakawuni, kau tidak memahami apa yang kau lakukan. Dan bagaimana dengan kau Kamandanu? Untuk apa kau datang kemari? Lebih baik kau pulang saja. Lebih baik kau kembali ke lereng Arjuna. Urusi saja istrimu Maisin. Urusi saja Panji Ketawang, keponakanmu itu. Buat apa kau tinggal di Majapahit? Apakah kau juga ingin membuat jasa? Sekarang ini banyak sekali laki-laki yang tidak waras otaknya. Mereka berlomba-lomba ingin membuat jasa. Sementara itu anak istrinya menderita di rumah. Aku memang sudah memutuskan, Sakawuni.
Aku harus bergabung dengan Majapahit. Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Tapi kau juga jangan turut campur urusanku. Pergi sana. Pergi. Jangan coba-coba membujuk aku. Aku bukan bermaksud membujukmu, Wuni. Aku hanya ingin agar supaya kau menjadi lebih dewasa. Oh, Kamandanu. Kalau kau masih belum pergi juga, aku akan menjerit-jerit. Aku akan terus menjerit sampai menjelang pagi nanti. Ya, baiklah, Wuni. Baiklah, aku akan pergi. Selamat malam. Ampun, Gusti. Hamba telah gagal. Sakawuni tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat hamba. Iya, sudahlah Kamandanu. Kau sudah berusaha, itu bagus. Tapi kita tidak boleh berputus asa, Kamandanu. Persoalan Sakawuni, sekalipun hanya persoalan keluarga, harus kita atasi bersama-sama. Persoalan mereka adalah juga persoalan desa Majapahit. Suasana di serambi depan rumah kediaman Dyah Sangkramawijaya nampak murung. Semua ikut terlibat memikirkan masalah yang sedang dihadapi Banyak Kabuk. Sakawuni memang keras kepala. Dia sama sekali tidak mau makan ataupun minum. Arya Kamandanu gagal membujuk gadis itu. Demikian pula Dyah Sangkramawijaya tidak mampu melunakkan hatinya. Ampun Gusti Sangkramawijaya. Hamba sangat mencemaskan dua-duanya. Keadaan Sakawuni semakin nampak lemah. Sudah 2 hari 2 malam, dia tidak mau makan ataupun minum. Kami semuanya juga sangat memprihatinkan keadaan Kakang Banyak Kapuk, Gusti. Sudah sejak kemarin, aku tidak melihat Kakang Banyak Kapuk. Ampun, Gusti. Kakang Banyak Kapuk terus-menerus mengurung diri di dalam kamarnya. Iya, aku bisa memahami perasaannya. Tentulah dia merasa terpukul sekali. Seharusnya dia merasa bahagia karena telah menemukan putrinya. Ya, kalau saja Sakawuni mau berubah sikap dan pendiriannya, hamba kira persoalan ini akan segera selesai. Sebenarnya, kunci persoalan adalah pada diri Sakawuni sendiri. Ampun Gusti Sangkramawijaya. Kakang Banyak Kapuk mohon menghadap. Biarkan dia masuk, Rapodang. Kebetulan aku ingin bicara dengannya. Suruh dia masuk. Baik, Gusti. Bagaimana keadaanmu, Kakang Banyak Kapuk? Kami semua sangat khawatir. Katanya kau terus-menerus mengurung diri di kamarmu. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Kukira kita semua masih akan bisa mengatasi persoalan ini, Kakang. Ampun, Gusti. Hamba merasa malu sekali. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba mohon ampun atas kesalahan, kekurang ajaran Sakawuni putri hamba. Sakawuni tidak bersalah. Demikian juga sebenarnya Kakang Banyak Kapuk tidak bersalah. Memang harus terjadi seperti itu. Sekarang apa rencanamu, Kakang Banyak Kapuk? Tentu saja kita semua tidak bisa membiarkan putrimu terus-menerus diikat di bawah pohon. Keadaan tubuhnya semakin lemah karena dia tidak mau makan ataupun minum. Hamba rasa harus ada yang mau mengalah, Gusti. Apa maksudmu, Kakang? Hamba merasa sangat berdosa. Hamba memang telah menyia-nyiakan Ayu Pupuh, Ibu Sakawuni. Hamba telah mengingkari janji. Hamba adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh anak hamba sendiri. Hamba patut mendapat hukuman, Gusti. Jangan membesar-besarkan persoalan, Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin Sakawuni tidak benar-benar menaruh dendam padamu. Tapi nampaknya anak itu benar-benar mau membunuh hamba, Gusti. Gusti sendiri telah menyaksikan. Kalau Gusti tidak segera datang menolong hamba, ya barangkali hamba sudah tidak bernyawa lagi. Usia anakmu itu masih terlalu muda. Dia masih gampang larut oleh perasaannya. Tapi percayalah, dalam beberapa hari ini dia pasti berubah. Jiwa anak-anak muda memang begitu. Gampang meledak-ledak, tapi juga gampang digoyahkan. Ampun, Gusti. Hamba sudah memutuskan. Hambalah yang harus mengalah.
Kalau memang dia benar-benar berniat membunuh hamba, hamba rela mati di tangan anak hamba sendiri. Kau jangan menuruti hawa nafsumu, Adi Banyak Kapuk. Iya, Kakang. Biarkan saja anakmu itu. Nanti juga dia baik sendiri, Kakang. Tidak, Adi Ranggalawe. Keputusanku ini sudah bulat. Ampun, Gusti Sangkrama Wijaya. Iya, Kakang. Bagaimana? Coba jelaskan apa yang kau inginkan. Biarlah hamba selesaikan sendiri masalah keluarga hamba ini. Hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Adi Banyak Kapuk, kau bukan orang lain bagi kami. Benar, Kakang Banyak Kapuk. Kita semua yang berada di Pedukuhan Majapahit ini sudah menjadi seperti saudara sendiri. Ada manisnya, kita makan bersama. Ada pahitnya pun, kita makan bersama pula. Tapi Gusti, hamba tidak ingin peristiwa ini melebar sampai kemana-mana. Dan hamba yakin akan mampu mengatasinya sendiri. Bukan berarti hamba menolak keinginan baik teman-teman ataupun Gusti Sangkrama Wijaya. Sungguh Gusti, hamba merasa malu sekali. Hamba benar-benar terpukul. Sudah 2 malam hamba tidak bisa tidur karena peristiwa ini. Hamba ingin menangis, tapi rasanya susah sekali untuk mengeluarkan air mata. Hamba menyesal, tapi hamba juga membenci diri hamba sendiri. Ya, bagaimanapun juga, Sakauni adalah anak kandung hamba sendiri. Selama ini, dia tidak pernah hidup bahagia. Dia hidup kesepian tanpa orang tua. Hamba bisa memahami keadaannya. Dan sekarang dia datang ke Majapahit untuk membunuh hamba. Kalau memang benar-benar dia ingin membunuh hamba, hamba tidak keberatan. Semua ini hamba lakukan untuk kebahagiaan Sekawuni. Jadi bagaimana jelasnya, Kakang Banyak Kapuk? Gusti, hamba akan menemuinya sekarang. Hamba akan minta maaf sekali lagi. Kalau dia menolak dan masih tetap ingin membunuh hamba, biarlah dia melakukannya. Ampun Gusti, hamba mohon ampun sebelumnya. Dalam perkara ini, hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Hamba akan menanganinya sendiri sampai tuntas. Ampun Gusti Sangkrama Wijaya. Hamba mohon diri sekarang. Banyak Kapuk kemudian melangkah perlahan-lahan, meninggalkan serambi depan rumah kediaman Dyah Sangkrama Wijaya. Ranggalawe segera mendekati Lembu Sora. Demikian pula Arya Kamandanu menggeser duduknya ke arah Lembu Sora. Mereka nampak berbisik-bisik sesaat lamanya. Dyah Sangkrama Wijaya sendiri nampak tengah berpikir keras. Sementara yang lain ikut berbisik-bisik. Tak lama kemudian, Lembu Sora menggeser tempat duduknya lebih mendekat ke arah Sangkrama Wijaya. Ampun Gusti. Menurut pendapat hamba, tidak seharusnya kita melepaskan Adi Banyak Kapuk begitu saja. Iya Gusti. Hamba khawatir Sakawuni benar-benar nekat ingin membunuh ayahnya. Hamba khawatir akan terjadi pertumpahan darah, Gusti. Benar, Kakang. Karena itu jangan biarkan Kakang Banyak Kapuk menemui Sakawuni sendirian. Kakang Lembu Sora, Kakang Ranggalawe, dan kau Kamandanu. Kalian bertiga, kutugaskan membayang-bayangi Banyak Kapuk dari kejauhan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelamatkan nyawa 2 orang itu. Banyak Kapuk dan anaknya, Sakawuni. Nah, berangkatlah. Baik. Sakawuni, mengapa kau jadi begini? Mengapa hatimu tidak mau membuka barang sedikit? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku sudah minta maaf padamu. Suatu saat, kalau ada kesempatan, aku juga ingin minta maaf pada ibumu. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Karena perbuatanmu aku sampai lahir ke dunia ini. Aku lahir tanpa seorang ayah. Aku lahir hanya dengan ditemani penderitaan ibuku. Dan selanjutnya, aku hidup di dalam penderitaan yang sama. Penderitaan itu teramat pahit. Tapi aku harus menelan juga. Kau tahu Banyak Kapuk, dosamu terlampau besar. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Kalau begitu keinginanmu, baiklah.
Aku akan membuktikan bahwa aku menyesali perbuatanku. Aku ingin menjadi ayahmu. Tapi rupanya kau tidak mau memberiku kesempatan. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh dengan mempercayai ucapan-ucapanmu Banyak Kapuk. Sudahlah Sakawuni. Kita hentikan hingga di sini pertikaian kita. Sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Kalau kau seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau seorang laki-laki yang sejati, bukan laki-laki pengecut yang suka mengobrol janji. Lepaskanlah ikatan taliku ini. Apa yang akan kau lakukan setelah ikatan talimu kulepaskan? Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita mati. Sakawuni, mengapa harus begitu? Kau ternyata laki-laki pengecut. Kau takut hidup menderita. Karena itu selalu ngintil orang-orang besar. Kau menjadi kaki tangan para bangsawan. Kau ingin numpang hidup mewah pada mereka. Kau ingin numpang ketenaran. Dan untuk itu, kau berani mengorbankan anak istrimu. Sakawuni, kalau memang benar apa yang kau katakan itu tadi, alangkah hinanya Banyak Kapuk. Alangkah rendahnya diriku ini. Banyak Kapuk. Apakah baru sekarang ini kau tahu bahwa dirimu rendah? Apakah baru sekarang kau menyadari bahwa dirimu hina? Baiklah Sakawuni. Aku memang rendah. Aku memang orang yang hina. Kau pantas menghina dan merendahkan aku. Baiklah. Supaya kau puas, aku akan meluluskan permintaanmu. Aku akan melepaskan tali pengikatmu. Kemudian kita akan bertarung sampai salah seorang di antara kita mati. Tapi, aku ada satu permintaan, Sakawuni. Permintaan apa? Aku tidak ingin mengotori desa Majapahit ini dengan dosa-dosaku. Maka, setelah tali pengikatmu kulepaskan, kita harus segera pergi dari Majapahit. Kita akan mencari tempat yang paling baik untuk menyelesaikan urusan kita ini. Oh, kalau hanya seperti itu permintaanmu, aku tidak keberatan. Ayo, cepat Banyak Kapuk. Lepaskan tali pengikatku ini. Banyak Kapuk melangkah ke depan. Kemudian dengan sigap, tangan-tangannya melepaskan tali pengikat Sakawuni. Sakawuni melemaskan urat-urat tubuhnya yang menjadi pegal karena 2 hari lamanya diikat di bawah pohon. Nah, Sakawuni, kita pergi sekarang. Sana, kau jalan dulu. Aku tidak sudi berjalan bersamamu. Aku akan berjalan di belakangmu. Ya, mau pergi kemana mereka itu? Entahlah. Mau biasa. Keras kepala. Kalau aku mempunyai anak perempuan seperti itu, akan kupuntir-puntir batang hidungnya. Lihat, mereka berjalan beriringan. Sepertinya mereka ingin keluar dari daerah Majapahit. Iya, mungkin mereka mencari tempat untuk bertarung. Lihat, Paman. Mereka berjalan semakin cepat. Iya, ayo kita jalan lagi. Kita ambil jarak yang agak jauh. Jangan terlalu dekat. Ya, kukira tempat ini cukup baik untuk menyelesaikan urusan kita Banyak Kapuk. Tempat ini cukup tenang dan sepi. Nah, aku persilahkan kau mempersiapkan diri. Aku sudah mempersiapkan diri sejak berangkat dari rumahku tadi. Aku tidak perlu mempersiapkan diri lagi. Sakawuni, kalau kau ingin membunuhku, cepat lakukan. Aku tidak akan melawan. Oh, Banyak Kapuk. Kau jangan coba-coba melunakkan hatiku dengan cara-caramu yang bodoh itu. Kalau kau tidak mau melawan, salahmu sendiri. Sakawuni, kau tidak perlu berteriak-teriak lagi. Cepat, lakukanlah apa yang akan kau lakukan terhadap diriku. Banyak Kapuk. Ayo bangun. Bangun dan lawan aku. Tidak. Aku tidak akan melawan anakku sendiri. Oh, kurang ajar. Tidak tahu malu. Masih juga menyebut anakku, anakku. Kapan kau punya anak Banyak Kapuk? Kapan? Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak kolong langit. Sakawuni adalah anak mega-mega. Sakawuni adalah anak rumput-rumput kering di musim kemarau. Sakawuni adalah anak tanah gesang. Bukan anakmu Banyak Kapuk. Jangan lagi sebut aku anakmu. Baiklah. Aku tidak akan lagi menyebutmu sebagai anakku. Nah, sekarang bersiaplah. Mari kita mulai pertarungan ini. Lawanlah aku. Ayo, hadapilah aku. Tidak, Sakawuni. Aku tidak akan melawan. Aku sudah memutuskan tidak akan melawan. Terserah. Salahmu sendiri Banyak Kapuk. Kau mau melawan ataupun tidak, aku akan tetap membunuhmu malam ini juga. Hiat!
Lihat, Paman Musora. Lihat, Sakawuni telah menghajar ayahnya sendiri habis-habisan. Aku hampir tidak percaya pada pilihan kamu, Ranggalawe. Benarkah yang kulihat ini? Benarkah Sakawuni itu anak kandung Adi Banyak Kapuk? Aku menjadi ragu-ragu, Ranggalawe. Sepertinya Kakang Banyak Kapuk tidak berusaha memberikan perlawanan, Paman Musora. Dan aku tahu jiwa Kakang Banyak Kapuk itu. Dia orang yang mudah mengalah. Kukira dia memang sengaja tidak mau memberikan perlawanan. Iya, kalau dia terus-menerus tidak melawan, aku khawatir Sakawuni akan benar-benar membunuhnya. Benar-benar liar anak itu. Masa dia sampai hati memukuli orang tuanya seperti itu? Lihat Paman Musora. Kakang Banyak Kapuk sampai jungkir balik begitu. Tapi sepertinya Sakawuni tidak ambil peduli. Lihat Paman, dia terus memukul dan menendang. Jangan, Ranggalawe. Aku tidak bisa membiarkan tontonan seperti ini, Paman. Jangan, Ranggalawe. Kita disuruh oleh Gusti Sanggrama Wijaya. Kita hanya disuruh membayang-bayangi dari kejauhan. Kita hanya boleh bertindak kalau benar-benar keadaan mereka mendesak. Kita lihat saja perkembangannya. Lihat Paman Musora. Lihat, Sakawuni nampaknya benar-benar ingin membunuh ayahnya sendiri. Sekarang kau akan mampus di tanganku, Banyak Kapuk. Banyak Kapuk sama sekali tidak mengadakan perlawanan. Tapi nampaknya Sakawuni tidak ambil peduli. Dia terus menghajar Banyak Kapuk dengan tendangan-tendangan dan pukulan. Banyak Kapuk benar-benar dijadikan bulan-bulanan. Kadangkala tubuhnya sampai jungkir balik karena mendapat tendangan yang keras dari Sakawuni. Sementara itu, Arya Kamandanu, Lembu Sora dan Ranggalawe mengintip dari jarak yang cukup jauh dan tersembunyi. Kasihan Adi Banyak Kapuk. Dia terpaksa mengalah demi menuruti keinginan anak kandungnya sendiri. Sakawuni itu benar-benar anak liar. Kalau aku mempunyai anak seperti dia, Paman, akan kupuntir batang hidungnya sampai potes. Masa dia sampai hati menghajar orang tuanya seperti itu? Lihat Paman Musora. Lihat. Kakang Banyak Kapuk nampaknya sudah tidak berdaya lagi. Ayo Banyak Kapuk, bangun. Apa yang kau lakukan di semak belukar itu? Jangan terus suruk-suruk seperti babi hutan kelaparan. Ayo bangun. Bangun. Bangun dan hadapi aku, Sakawuni. Tidak, Sakawuni. Bagaimanapun juga, aku tidak akan memberikan perlawanan. Kalau begitu jangan salahkan aku, Banyak Kapuk. Salahkan dirimu sendiri. Kau kira hatiku akan menjadi lunak melihat sikapmu seperti itu? Tidak Banyak Kapuk. Aku sudah terlanjur kenyang menderita. Aku akan tetap tegar dan tidak mungkin merubah pendirianku. Sudahlah, Sakawuni. Kuharap kau segera menyelesaikan pertikaian kita ini. Kalau kau ingin membunuhku, cepat lakukanlah. Barangkali memang sudah takdirku harus mati di tanganmu. Laki-laki macam apa kau ini, Banyak Kapuk? Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kelas teri. Kau hanya pandai merengek-rengek dan minta dikasihani. Tapi siapa yang akan mengasihani kau, Banyak Kapuk? Ayo, tengoklah ke sekelilingmu. Siapa yang akan mengasihanimu? Tak ada seorang manusia pun di tempat ini. Aku tidak minta dikasihani, Sakawuni. Aku memang tidak pantas dikasihani. Tutup mulutmu, cukup. Aku tak ingin berlama-lama lagi. Akan segera aku sudahi permusuhan ini. Aku akan merasa puas jika dendamku terbalas. Aku akan tidur dengan nyenyak dan makan dengan rasa enak. Nah, bersiaplah menjemput ajalmu, Banyak Kapuk. Sakawuni melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Sambil memasang kuda-kuda, gadis itu segera menutup telinganya dengan kedua belah tangannya. Banyak Kapuk tahu bahwa Sakawuni bermaksud mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Tapi sedikit pun dia tidak bergerak dan bermaksud melawan. Dia tetap berdiri dengan sempoyongan. Dia sudah pasrah.
pukulan mautnya. Benar, Paman. Saya kira sekarang juga kita harus bertindak. Kita membuat persiapan dulu sebelum bertindak. Ranggalawe. Iya, Paman. Kau persiapkan ajian kulit wajahmu. Kemudian carilah tempat yang aman untuk bersembunyi. Ambillah jarak yang tidak terlalu jauh. Sehingga kalau memang terpaksa, kau bisa 2 atau 3 kali melompat dan menghadang pukulan maut Sakawuni. Baik, Paman. Sementara kita di sini saja, Komandano. Biarlah Ranggalawe yang bertindak. Baik, Paman. Kamu, bentar lagi kau akan mampus dengan pukulan angin lenyap 1000. Pasti kau tahu siapa pendekar yang pernah memiliki pukulan maut ini. Dialah orang yang kau sakiti hatinya, nenek kapuk. Dialah kakekku. Karena perbuatanmu, dia sampai merasa malu dan meletakkan jabatannya sebagai kepala desa Tajebala. Nah, sekarang ini, ilmu pukulan hasil ciptaannya akan segera menamatkan riwayatmu. Hei, apa yang kau lakukan, nenek kapuk? Mengapa kau berlutut di situ? Kau tidak perlu terpengaruh dengan apa yang kulakukan, Sakawuni. Tetaplah berdiri dengan tegar. Kalau memang meyakini sesuatu, janganlah bergeming ataupun ragu-ragu. Kalau sekarang ini aku berlutut, aku hanya ingin berserah diri. Aku sudah tidak peduli lagi. Terserah apa yang akan terjadi. Manusia hanyalah setitik noda hitam di tengah-tengah bentangan alam semesta yang tiada batasnya. Apalah artinya setitik noda hitam? Sudah, nenek kapuk. Terimalah ajalmu sekarang juga. Sakawuni melompat ke depan sambil berteriak lantang. Tangan kanannya yang sudah berisi ilmu pukulan angin lengan 1000 terangkat ke atas. Ranggalawe sudah hampir melompat dari tempat persembunyiannya, tapi dia segera mengurungkan niatnya begitu melihat Sakawuni tiba-tiba berhenti. Ya, gadis itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia masih tetap berdiri, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Perlahan-lahan tangannya jatuh terkulai. Banyak kapuk segera menghampirinya. Wuni, Sakawuni, ada apa denganmu? Wuni, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, anakku? Mengapa kau tiba-tiba berhenti? Ada apa, Wuni? Banyak kapuk melangkah lagi 2 tindak ke depan. Sakawuni masih tetap berdiri dengan tegar. Rambutnya yang panjang berkibaran tertiup angin malam. Tiba-tiba banyak kapuk terkejut. Dia melihat wajah gadis itu sangat sedih. Dan dia melihat air matanya meleleh membasahi pipinya. Hati banyak kapuk menjadi runtuh berkeping-keping. Wuni, mengapa kau menangis, anakku? Ayolah, lakukanlah apa yang akan kau lakukan atas diri banyak kapuk. Banyak kapuk memang orang yang berdosa, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia pantas mati di tanganmu, Wuni. Ayolah, Wuni, janganlah menangis. Berdirilah dengan tegar dan lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Sakawuni, Kakang Bisola, kalian berada di sini juga. Kami ditugaskan Gusti Sangrama Wijaya untuk mengikutimu dari kejauhan, Kakang Banyak Kapuk. Iya, Kakang. Gusti Sangrama Wijaya sangat mengkhawatirkan keadaanmu dan keadaan putri. Kelihatannya persoalannya sudah selesai. Bukankah begitu, Adi Banyak Kapuk? Benar, Kakang. Semula aku sudah putus asa. Nampaknya Sakawuni sudah tidak mau merubah pendiriannya dan sikapnya. Tapi rupanya Sang Hyang Widi masih melindungi kami. Ada apa dengan Sakawuni, Kakang Banyak Kapuk? Dia pingsan. Dia terlalu sedih. Nafasnya sampai sesak. Lalu tiba-tiba saja dia pingsan. Dia akan segera sadar kembali. Dia hanya tidak kuat menahan rasa haru. Ya, syukurlah. Akhirnya kemelut ini pun berlalu.
kami semua ikut merasa lega dan gembira karena persoalanmu dengan putrimu sudah selesai, Adi Banyak-Kapuk. Terima kasih, Kakang Lemusora. Marilah kita kembali. Kita bawa Sakauni bersama-sama ke rumahmu. Nanti setelah dia sadar, ajaklah dia menghadap Gusti Sangramawijaya. Jangan. Jangan, Kakang Lemusora. Biarlah aku yang menggendongnya. Sejak kecil, aku tidak pernah menggendong bocah ini. Baru sekarang, aku mendapat kesempatan. Biarlah aku yang menggendongnya, Kakang Lemusora. Biarlah aku yang menggendong Sakawuni. Ayo, Wuni. Mari, ku gendong. Benar sekali tubuhmu, Nata. Tentu saja, Kakang. Dia sudah bukan bayi lagi, Kakang. Dia sudah perawan. Iya. Dia sudah menjadi seorang gadis yang manis. Aku benar-benar seorang laki-laki yang tolol dan tidak beruntung. Mengapa baru sekarang aku tahu bahwa sebenarnya aku mempunyai seorang gadis yang begini manis. Ayah. Ya, Uni. Ayah di sini, Dok. Tentu saja boleh. Tunggu. Ayah akan menuangkan air yang paling sejuk. Air yang paling jernih. Air yang paling nyaman untukmu. Minumlah sepuas-puasmu. Kalau ada yang kau inginkan, katakan saja. Ayah pasti akan meluluskannya. Apakah ayah masih menyimpan makanan barang sedikit? Aku lapar sekali, Ayah. Biasanya kalau lapar, perutku suka mual. Kau lapar ya? Setelah semalam bermain-main dengan ayahmu, sekarang kau kelaparan. Rasakan dulu. Ayah, aku benar-benar lapar. Hei, mau kemana kau? Oh, jangan. Kau tidak perlu turun dari tempat tidurmu ini. Kau tunggu di sini saja. Biar ayah yang akan menyediakan makanan untukmu. Kau tunggu di sini saja ya. Jangan kemana-mana. Oh ya, nanti setelah makan dan membersihkan badanmu, kita akan bersama-sama menghadap Gusti Sangramawijaya. Aku takut ya. Nanti Gusti Sangramawijaya marah padaku. Tidak mungkin, Buni. Gusti Sangramawijaya itu orangnya baik sekali. Beliau adalah seorang pemimpin yang berhati emas. Tentu saja, beliau sudah memahami persoalan kita. Justru beliau sangat mengkhawatirkan keadaan kita. Sakawuni, kau tidak perlu takut ya. Sudah, tunggu saja di sini. Ayah akan menyiapkan makanan yang lezat untukmu. Untuk anak ayah tercinta. Untuk Sakawuni yang manis. Ayah suka menggoda. Syukurlah, Kakang Banyak-Kapuk. Kami semua ikut gembira dan bahagia. Karena Kakang Banyak-Kapuk sudah berjumpa dan bersatu lagi dengan putri tercinta. Terima kasih, Gusti Sangramawijaya. Nah, bagaimana Sakawuni? Apa yang kau rasakan sekarang? Kau gembira berjumpa dengan ayahmu? Iya, Gusti. Hamba sangat gembira. Selama ini, hamba tidak pernah merasa mempunyai seorang ayah. Hamba sebenarnya sangat merindukan seorang ayah. Tapi, kerinduan hamba tidak pernah terpenuhi. Kerinduan hamba selalu berakhir di muara kekecewaan. Itulah sebabnya, hamba menaruh dendam. Tapi sebenarnya, hamba sangat merindukan kehadiran seorang ayah. Hamba sangat mencintai ayah hamba, Gusti. Apa kau sekarang sudah tidak ingin membunuh ayahmu lagi, Sakawuni? Tidak, Paman Ranggalawe. Ayahku hanya satu. Kalau aku membunuhnya, aku tidak akan mempunyai ayah lagi. Kebetulan sekali, Sakawuni. Kulihat kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi.
Dari mana kau belajar ilmu kanuragan itu? Dari kakek hamba, Gusti. Oh, baiklah. Dengan ilmu kanuragan yang kau miliki, kau bisa berbuat banyak untuk membantu kami. Majapahit sangat membutuhkan orang-orang seperti kau, Sakawuni. Bagaimana kalau kau bekerja di sini saja? Kau bisa membantu ayahmu melatih olah kanuragan calon-calon prajurit Majapahit, Sakawuni. Apakah ayah hamba akan setuju, Gusti? Apakah ayah hamba akan mengizinkan hamba tinggal di Majapahit? Kalau ayahmu tidak setuju, jangan lagi dia kau anggap sebagai ayahmu. Biar Lembu Sora yang akan menggantikannya menjadi ayahmu. Sakawuni, kau tidak usah khawatir. Tentu saja ayahmu setuju. Memang sebaiknya kau tinggal di sini bersama ayah, Sakawuni. Seorang gadis remaja memang seharusnya tinggal bersama ayahnya. Iya, tapi itu tergantung pada Sakawuni sendiri. Barangkali dia ingin tinggal bersama ibunya. Oh, ampun, Gusti. Kalau memang ayah mengizinkan, hamba mau tinggal di Majapahit. Bagus. Kalau begitu, mulai sekarang kau bekerja membantu kami. Mulai sekarang, kau menjadi salah seorang warga desa Majapahit. Oh, terima kasih, Gusti. Nah, kukira persoalan Kakang Banyak Kapuk sudah selesai secara tuntas. Kita semua harus mengucap rasa syukur pada Sang Hyang Widi. Semua ini terjadi atas karunia-Nya. Semua menjadi lega dan gembira karena Banyak Kapuk dan Sakawuni sudah menyelesaikan persoalannya. Semua juga menjadi terharu setiap kali melihat wajah gadis Tanipala itu. Wajahnya yang manis sekarang bertambah manis. Dia manja sekali di dekat ayah kandungnya. Setiap kali berjalan, dia tidak pernah terlepas memegang tangan ayahnya. Mulai sejak itu, Sakawuni menjadi warga desa Majapahit secara resmi. Dia tinggal di rumah ayahnya, dan dia ditunjuk membantu Banyak Kapuk melatih ilmu kanuragan calon-calon prajurit Majapahit. Dia Sang Rama Wijaya merasa lega dan gembira, karena persoalan yang dihadapi Banyak Kapuk sudah bisa diselesaikan dengan baik. Demikian juga yang lain merasa ikut lega dan gembira. Apalagi Banyak Kapuk, dia nampak bahagia sekali. Wajahnya berseri-seri. Dia merasa seperti telah menemukan barang yang sangat berharga dalam hidupnya. Sakawuni juga kelihatan sangat bahagia. Dia tidak mau jauh dari ayahnya. Dan setiap berjalan dia selalu menggandeng tangan ayahnya dengan manja. Karena Sakawuni bersedia tinggal di Majapahit, dia Sang Rama Wijaya menyuruh agar Sakawuni membantu ayahnya melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pelatih ilmu kanuragan. Wuni, Iya, ayah. kau kerasan tinggal di desa Majapahit. Saya menyukai desa ini, ayah. Desa ini nampaknya sangat tenang. Warga desanya rukun. Mereka dengan giat bekerja gotong royong membangun desa. Saya lihat mereka tidak terlalu memburu harta, ya? Iya, mereka memang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka butuh pangan, butuh sandang, dan butuh sarana-sarana hidup yang lain. Tapi ada sesuatu yang mereka miliki, dan yang tidak dimiliki oleh warga desa yang lain. Apa itu, ayah? Mereka memiliki arah hidup yang sudah pasti. Mereka memiliki cita-cita. Dan yang paling penting, mereka memiliki Gusti Sang Rama Wijaya. Nampaknya mereka sangat menghormati beliau, ayah. Mereka menghormati beliau karena mereka tahu persis siapa beliau. Gusti Dia Sang Rama Wijaya ibarat sebuah obor perjuangan yang menerangi ruangan-ruangan gelap di dalam hati manusia. Selama ini kita tahu bahwa rakyat dalam keadaan tertindas dan tertekan. Pemerintah Kediri telah merampas apa yang menjadi hak milik mereka. Karena itu, mereka tidak mampu tumbuh sebagai sebuah pribadi yang utuh. Hati dan pikiran mereka yang gelap membuat semangat mereka menjadi pudar. Kegairahan hidup menjadi lenyap. Mereka bukan hanya menjadi orang-orang menderita, tapi juga menjadi orang-orang miskin. Miskin jiwa. Tapi kau bisa melihat sekarang dengan mata kepalamu sendiri bagaimana kehidupan warga Pedukuhan Majapahit
Saya lihat mereka bekerja dengan penuh semangat, Ayah. Sepertinya mereka tidak gentar menghadapi bahaya ataupun tantangan. Itulah Sakawuni. Orang boleh saja tidak mempunyai harta benda. Tapi kalau orang sudah tidak mempunyai cita-cita, tidak memiliki daya hidup, tidak memiliki api semangat, tidak mempunyai kiblat perjuangan, tidak mempunyai harapan-harapan untuk masa depannya, maka dia bisa dikatakan orang yang paling miskin di dunia. Dan sebuah negara yang sebagian besar rakyatnya hidup dalam keadaan seperti itu, cepat atau lambat, negara itu pasti akan runtuh. Apakah hal seperti itu akan dialami pemerintah Kediri, Ayah? Hal seperti itu sudah dialami oleh negara-negara di tanah Jawa ini sebelum Kediri. Mulai dari kerajaan Mataram pertama, kemudian kerajaan Sailendra, sampai ke Mataram Tunggal. Selanjutnya kerajaan Medang, Jenggala, Singasari, Kahuripan, dan Panjalu. Semua kerajaan itu dulunya tidak pernah ada, kemudian ada, dan menjadi besar karena rakyatnya. Dan akhirnya menjadi runtuh dan lenyap juga karena rakyatnya sendiri. Nah, Sakawuni, apa yang baru saja aku katakan tadi hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Iya, Ayah. Oh iya, Ayah. Apakah Ayah tidak ingin menemui Ibu? Suatu saat nanti, ayahmu pasti akan menemui ibumu. Kapan ya? Kapan? Ayah belum bisa mengatakan kapan. Ayah hanya mengatakan bahwa suatu saat nanti, ayah pasti akan menemui ibumu. Ya, ayah harus minta maaf atas dosa-dosa ayah di masa lalu. Mudah-mudahan saja ibumu mau memaafkan dosa-dosa ayahmu. Sekarang Ibu tidak tinggal di desa Tanibala, ya? Oh ya? Ibu tinggal di puncak bukit Panapihan. Kalau suatu saat nanti ayah ingin menemui Ibu, saya bersedia mengantarkan ayah. Oh, iya. Mudah-mudahan saja saat itu segera tiba, Wuni. Tentu akan sangat menyenangkan sekali kalau kita bisa bersama-sama. Iya. Saya mau keluar dulu sebentar, Saya ingin menemui Arya Kamandanu. Kau rupanya sudah mengenalnya dengan baik. Kami memang sudah pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, ya. Kami sudah menjalin persahabatan. Aku pergi dulu ya. Ya. Pergilah. Hati-hati, Sakawuni. Kemari kau. Ya, kau. Ada apa, Tuan? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang memunguti batu-batu kali, Tuan. Untuk apa batu-batu kali itu kalian pungut? Tidak untuk apa-apa, Tuan. Kalian orang-orang Majapahit, bukan? Iya, Tuan. Benar. Kami orang-orang dari desa Majapahit. Nah, kau harus memberi keterangan yang benar padaku. Aku hanya ingin tahu, untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu kali sebanyak ini? Kalian ingin membuat istana baru? Kalian disuruh Sanggrama Wijaya mendirikan istana baru di Pedukuhan Majapahit? Tidak, Tuan. Tidak. Awas, kalau kau berani berdusta, aku akan bertindak kejam. Aku tidak segan-segan membunuh kalian semuanya. Empu Bajil kelihatan sangat gusar. Orang Majapahit itu menjadi mengkeret ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Empu Bajil terus menatap wajah orang itu dengan dingin. Kemudian pendekar dari lereng Tengger itu meraba tongkat pencabut roh yang terselip di pinggangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Empu Bajil akhirnya akan memperoleh keterangan yang memuaskan tentang orang-orang Majapahit yang mengumpulkan batu-batu kali? Dan untuk apa sebenarnya batu-batu kali itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai